pendiri NU belajarnya sama Habib. Makanya dulu ini pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Khalil Al-Bangkalani karena belajar di Mekah, tinggal di Mekah, ilmunya ngambil dari Habib Muhammad bin Husain. Tapi Habib Muhammad bin Husain udah meninggal. Akhirnya belajar kepada siapa? Kepada putranya. Siapa putranya? Habib Husain. Siapa Habib Husain? Kakaknya Habib Ali. Bagaimana Habib Husain mewarisi ayahnya? Keilmuannya diakui oleh para ulama sehingga beliau menjadi mufti menggantikan ayahnya setelah beberapa kurun waktu. Gantikan ayahnya Kiai Khalil Al-Bangkalani, Kiai Hasyim Asy'ari. Dua-duanya dalam kitab Tasniful Asma, halamannya saya lupa, cari sendiri, karya Syekh Yasin Al-Faddani, seorang ulama dari Padang yang berdakwah dan punya sekolah di Mekah, dan luar biasa, karyanya luar biasa banyak. Menuliskan salah satu di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari. Parah memang novel Al-Ghidabus ini, parah banget saudara-saudara. Iya, maksudnya kok pede banget gitu loh mengatakan para pendiri jamaiyah terbesar bukan hanya di Indonesia akan tetapi dunia, ya kan? Seluruh dunia itu hampir itu sudah ada PCINU berguru kepada Habib. Ini sebuah narasi, sebuah framing yang jauh sebelum polemik nasab ini bergulir, mereka sudah membangunnya. Jadi membuat saudara-saudara kita yang NU ya, baik itu struktural maupun kultural ya, itu tidak berdaya, tidak berkutik karena menganggap bahwa Habib ini gurunya pendiri jamaiyah terbesar dunia ini. Bisa dibayangkan luar biasanya gedabusnya orang satu ini. Dulu kami pernah simpatik dengan orang ini, akan tetapi setelah tahu ternyata omongannya tidak jauh beda dengan yang lainnya, cuma kemasannya beda saja. Ya, yang namanya orang itu kan karakteristiknya beda kan, cuma itu aslinya visi misinya sama. Apa itu? Mengunggulkan golongan mereka. Nah, tujuan mengunggulkan golongan mereka itu apa? Ya biar semuanya itu bisa dengan mudah dikuasai. Ya buktinya banyak sampai detik inilah saudara-saudara kita NU itu tidak berdaya, tidak mampu melawan Habib yang ahli dobol, ahli Ghidabus itu kan. Iya, ya ada yang, ya itu salah satu doktrinnya itu tokoh pendiri NU itu berguru kepada Habib. Padahal faktanya tidak. Iya, faktanya tidak. Lah bergurunya Mbah Hasyim itu bukan ke Yaman kok. Bergurunya kemana? Ke Arab. Bergurunya Syekh Khalil Bangkalan itu kemana? Bukan ke Yaman. Nah, Habib itu kan asal muasal bisa itu dihabibkan. Model-model orang seperti inilah Ghidabusnya itu nggak ketulungan. Terus mereka bikin framing antara Habib dan saya itu sama saja kan, gitu. Bikin umat itu bingung. Iya, memang perilaku mereka itu ya talabus, pinter berkamuflase sehingga umat itu menjadi bulat, itu nggak bisa berpikir membedakan mana itu kebaikan, mana itu kebatilan. Ya gara-gara mengikuti Habib double seperti Al-Ghidabus ini kan, nggak jelas. Jadi framing narasi yang dibangun Habib ini jauh sebelum munculnya polemik nasab, dan termasuk motivasinya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas Butet, Gus Fuad Peret, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Ini ada kengerian melihat fenomena yang dilakukan Habib ini. Mereka mau menghegemoni, mereka mau menguasai. Ini sangat berbahaya untuk bangsa dan bernegara kita, bahkan untuk berislam kita ini. Semuanya diarahkan, yang berjasa itu para Habib. Padahal faktanya
Bukan. Iya, seperti yang memerdekakan Indonesia, yang bikin merah putih adalah Habib. Termasuk Al-Ghidabrus ini juga ngomong, Habib itu dalam rangka memerdekakan Indonesia, mengusir penjajahan. Banyak darah yang tertetes, banyak darah yang mengucur, membasahi bumi pertiwi. Tidak ada peristiwa 10 November ya, resolusi jihad yang diusung Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, tidak ada satu Habib yang mati dalam palagan 10 November, tidak ada. Jangankan darah, keringat pun tidak ada. Nyaris tidak ada, saudara-saudara. Itu bisa kita buktikan dengan melihat tabiat perilaku anak cucunya Habib yang hidup di era-era sekarang, era yang kita hadapi sekarang. Mereka itu kaum pemalas. Jarang Habib yang pekerja keras, banting tulang seperti ibu-ibu, jarang. Isinya itu ya jualan sebagai cucu Nabi, jualan kualap, jualan syafaat, jualan berkah, ada yang jualan tokbar takbir, dawir ke sana kemari kan gitu kan, menghasut umat, tebar pesona. Ya seperti itulah kapasitasnya Habib ini. Iya, kita berbicara realita loh, kenyataan loh. Tidak mungkin genetika pejuang itu menelurkan generasi penerus pemalas yang isinya duar dawir tokbar takbir tok, ya kan? Secara nalar logika yang tidak ketemu. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya rekam jejak sebagai pahlawan terus dinarasikan, di framing seakan-akan yang paling berjasa di Nusantara, bahkan pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama ya, ini dinarasikan, di framing berguru kepada Habib. Kita semua sudah mendengarkan kan cuplikan videonya, bagaimana Ghidabrusnya orang satu ini, seakan-akan tidak takut dosa, seakan-akan tidak punya malu. Emangnya yang bisa keluar-keluar mengatakan Mbah Hasyim, Syekh Khalil berguru kepada Habib cuma kalian? Kami juga bisa membantah. Ini pribumi sudah muak dengan kelakuan-kelakuan para Habib itu, yang semuanya itu diarahkan menuju ke Habib seakan-akan yang paling berjasa. Padahal fakta hewan nonsen, omong kosong, nihil. Justru datangnya Habib ke Nusantara itu yang membawa Belanda eksodus. Iya, untuk dipekerjakan Belanda sebagai jongosnya Belanda. Makanya pola-polanya itu mirip Belanda. Divide et impera. Sistem adu domba, Mukibin dengan yang pro ya Imad dibentur-benturkan hari ini. Ini sebuah potret itibar buat kita semua untuk kita renungi, kita itibari, kita cermati peta pergerakan mereka. Masihkah kita percaya dengan mulut-mulut sampah orang-orang yang mau menangnya sendiri, mau ingin menguasai Nusantara tanpa ada rekam jejak sejarah bahwa mereka itu betul-betul orang yang berjasa. Nuwun sewu kalau istilah Jawa ya. Kita harus bersatu, saudara-saudaraku, menyatukan tekad untuk melawan semuanya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.